Halo, berjumpa kembali di dalam tutorial singkat Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Tutorial kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menghitung suatu indeks yang namanya INDVI. Jadi INDVI ini adalah singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index. Ya, ini adalah sebuah indeks yang sudah sangat lama digunakan oleh hampir semua orang untuk kepentingan beberapa analisis spasial. Tutorial ini kita akan menghitung INDVI menggunakan Citra Landsat 8 atau 9 menggunakan ArcMap. Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu INDVI. Apa pengertian pada INDVI itu? Menurut USGS, United States Geological Survey, INDVI itu adalah suatu indeks ya yang digunakan untuk mengetahui nilai dari tingkat kehijauan suatu vegetasi dan digunakan untuk mengerti kepadatan vegetasi dan menilai perubahan kesehatan tanaman ya. Jadi menurut USGS, INDVI itu ringkasnya kita bisa menggunakan INDVI untuk menilai, memahami kepadatan vegetasi, atau bisa kita menilai suatu perubahan kesehatan tanaman dengan hanya melihat dari tingkat kehijauan suatu vegetasi tersebut ya. Karena kita tahu bahwa hampir semua vegetasi mengandung zat hijau daun atau klorofil yang bisa digunakan atau bisa direkam oleh satelit sehingga bisa kita analisis lebih jauh. Ini adalah band 8 band dari Citra Landsat 8 atau 9 yang akan kita gunakan dalam tutorial ini. Kita lihat dari band 1 dan sampai band 11. Dan band 2 itu adalah blue, band 3 adalah green, band 4 adalah red, dan band 5 adalah near infrared yang kita singkat dengan NIR. Band 6 itu short wave infrared, SWIR 1, band 7 short wave infrared, SWIR 2. Band 8 itu panchromatic, band 8 itu cirrus, band 10 itu thermal infrared, TIRS 1 ya. Band 11 itu thermal infrared TIRS 2 ya. Jadi tidak semua band di sini akan kita gunakan. Nanti kita akan menggunakan band-band tertentu saja sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh ilustrasi bagaimana pengaruh dari band blue, green, red, dan near ya, band 2, 3, 4, dan 5 terhadap tingkat kehijauan daripada suatu vegetasi. Kita lihat pada daun yang sudah mati ya, vegetasi yang sudah mati, yang tentu daunnya akan tidak berwarna hijau lagi. Itu diilustrasikan bahwa nilai spektral dari 4 band ini memiliki nilai yang sama. Kemudian kalau daunnya tumbuhannya lagi stres ya, daunnya masih ada berwarna tetapi sudah tidak ada sedikit klorofil, itu ternyata memiliki sedikit perbedaannya. Near dan greennya lebih tinggi, sedangkan blue dan rednya lebih rendah nilai spektralnya. Dan juga kalau vegetasinya sangat baik ya atau sangat sehat, itu band near-nya punya nilai spektral yang lebih tinggi dibandingkan blue, green, dan red. Meskipun green juga lebih tinggi dibandingkan dengan band blue dan band red. Nah, ini adalah formula dari INDVI ya. Jadi kita menggunakan band red ya. Ternyata band rednya atau band 4 pada Landsat 8 atau 9. Jadi rumusnya adalah near dikurang R ya. R ini red dibagi near ditambah red. Berarti
band near dikurang band red dibagi band near ditambah band red. Ini adalah rumus umumnya. Tetapi near dan red itu band berapa itu tergantung dari masing-masing citranya. Misalnya Lancet 4 sampai 7 band near-nya itu adalah band 4 dan R-nya adalah band 3. Tetapi di Lancet 8 dan 9 near-nya itu adalah band 5 dan red-nya itu adalah band 4 ya. Ada juga untuk Sentinel ya, untuk Sentinel tetapi tidak kita pakai. Kita pakai dalam tutorial ini adalah NDVI, adalah Lancet 8 atau 9. Tetapi rumus umumnya adalah sama sehingga kita hanya perlu tahu near di Sentinel itu band berapa dan R itu di Sentinel band berapa. Nah, ini adalah value atau hasil indeks yang akan kita dapat. Jadi umumnya itu kita akan mendapatkan sebuah hasil analisis yang bernilai dari min 1 sampai 1 ya. Nilai NDVI itu punya range dari min 1 sampai 1. Tetapi ketika kita melakukan analisis tidak persis kita akan mendapatkan min 1 sampai 1. Itu tergantung dari tingkat kehijauan masing-masing vegetasi pada area yang kita analisis ya. Bisa saja kita akan mendapat min 0,5 sampai 0,5 ya, atau min 0,7 sampai 0,3 ya. Jadi pasti ada nilai minusnya dan nilai plusnya. Tapi tidak pasti kita akan mendapatkan min 1 sampai 1. Tetapi ini adalah rentang yang sudah ditetapkan, yaitu min 1 sampai plus 1. Mendekati plus berarti tingkat kehijauannya semakin tinggi. Mendekati minus berarti sudah bukan vegetasi ya. Itu mungkin sudah sebuah lahan terbangun atau sudah tidak ada nilai klorofil di dalamnya. Ini untuk Sentinel 2 kita bisa skip saja. Nah, ini untuk Lancet ya. Jadi kita akan menggunakan band 4 dan band 5 ya. Band 4 itulah band red. Kemudian band 5 itu adalah band near-nya tadi. Nah, ini ilustrasi untuk bagaimana kita membagi berdasarkan tingkat kesehatan tumbuhan ya. Berdasarkan hasil analisis NDVI-nya bisa kita bagi dari tanaman yang sudah mati, kemudian tanaman yang tidak sehat ya. Misalnya 0 sampai 0,33 nilai NDVI-nya, 0,33 sampai 0,6 itu tanaman yang kesehatannya menengah atau sedang ya. Kemudian yang sangat sehat itu 0,66 sampai 1 ya. Karena dia diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai klorofil atau hijaunya suatu vegetasi, maka disitulah kita mengetahui bahwa tanaman itu sehat. Sebaliknya, kalau min 1 sampai 0 itu berarti sudah tanamannya tidak ada klorofil atau bisa jadi sudah mati. Kemudian bisa jadi itu juga bukan suatu objek vegetasi, bisa saja itu adalah lahan terbangun. Ini adalah pembagian tingkat kehijauan ya, berdasarkan beberapa sumber. Sumber pertama adalah dari Marwoto dan Ginting 2009. Mereka membagi 4 kelas dari tinggi sampai non vegetasi ya. Nah, di sini ada sudah langsung dibagi menjadi non vegetasi. Min 1 sampai 0,03 itu non vegetasi ya. Min 0,4 sampai 1 itu berarti tingkat kehijauannya tinggi. Nah, kalau peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor tahun 2012 itu membagi menjadi 5. Min 1 sampai min 0,03 itu adalah tanpa vegetasi. Berarti bukan vegetasi ya, bisa jadi itu lahan terbangun dan lain-lain. Sedangkan yang tingkat kehijauannya rendah adalah min 0,03 sampai 0,15. Dan yang tingkat kehijauannya tinggi adalah 0,36 sampai dengan 1. Itu beberapa pembagian untuk menilai tingkat kehijauan. Nah, kalau untuk tingkat kerapatan, ya, density vegetation seperti tadi pengertiannya, itu bisa merujuk juga di peraturan yang sama, ya, P2 Permenhub P12 2012. Di sana sudah disebutkan bahwa untuk kelas lebat, ya, atau tajuk yang lebat atau kerapatan yang
lebat itu adalah kerapatan tajuk lebih dari 70%. Nah, itu kita bisa nilai dari NDVI pada rentang 0,36 sampai dengan 1. Kelas sedang atau kerapatan tajuk 50 sampai 70%, 0,26 NDVI-nya sampai 0,35. Sedangkan jarang atau kerapatan tajuknya kurang dari 50%, itu min 1 sampai 0,25 atau di bawah 0,25 ya. Nah, sehingga hasil yang bisa kita dapatkan itu adalah seperti ini. Jadi ini sebagai contoh bagaimana output dari hasil analisis NDVI yang akan kita hasilkan dari tutorial ini. Setelah itu, mari kita sama-sama melakukan analisisnya. Silakan buka RMap-nya. Buka RMap-nya, kemudian kita pastikan kita sudah menggunakan mendownload data citra satelit yang akan kita pakai dalam analisis ini. Dalam analisis ini kita menggunakan citra Landsat 8 atau 9 level 2 Science Product ya. Jadi di level 2 Science Product ini itu kita sebenarnya tidak perlu melakukan koreksi karena secara levelnya sudah sangat bagus ya. Di dalam level 2 Science Product ini Landsat 89 ini sudah termasuk bagaimana surface reflektannya ya. Kemudian surface temperature, intermediate bands, dan quality assessment-nya. Jadi ini adalah level pada citra satelit Landsat yang sudah dilakukan berbagai macam koreksi sehingga kualitas datanya sudah sangat bagus sehingga bisa kita langsung menggunakan data itu untuk analisis lanjutan. Kita kembali ke RMap. Silakan tambahkan data sesuai dengan rumusnya. Kita hanya membutuhkan band 5 dan band 4 ya untuk citra Landsat 8 dan 9. Jadi silakan tambahkan band 5 dan band 4. Kita buka cari file, add data, lalu cari tempat file di mana kita menyimpan citra satelit. Kemudian kita tambahkan band 4 dan band 5 ya. Kita add. Nah. Setelah itu kita masuk pada raster kalkulator ya. Raster kalkulator kalau sulit untuk mendapatkannya atau tidak menghafalkan lokasinya, kita bisa klik Windows, kemudian search ya. Lalu kita tulis raster kalkulator ya. Raster kalkulator bahasa Inggris. Kita klik search. Nah, ternyata ada di sini ya, sudah ada di sini, tinggal kita klik, akan muncul seperti ini ya. Rumusnya tadi dikatakan adalah band 5 dikurang band 4 ya. Berarti kita kembali, berarti kita buka kurung band 5, klik 2 kali, band 5 dikurang band 4 tutup kurung dibagi band buka kurung band 4 band 4 ditambah band 5 ya. Kita lihat kembali band 5 kurang band 4, band 5 tambah band 4. Oke, berarti ini tadi harusnya band 5 ya. Band 5 ditambah band 4. Kita tutup kurung. Kemudian ini harus kita tambah float ya. Kita
klik float di sini ya, float. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus rumusnya, ulang. Kita tadi terlewat satu langkah. Kita klik float dulu. Band 5. Band 5 ya. Ya, band 5 dikurang band 4 dibagi float lagi band 5 ditambah band 4. Oke. Jadi kita akan menambahkan kata float ya. Itu untuk menghitung data rasternya. Setelah itu output rasternya, jadi saya ulang, rumusnya adalah kita klik float, double klik ya. Ini bisa float, bisa cari di sini ya. Float yang ini dia langsung akan membuka kurungnya. Band 5 dikurang band 4 dibagi float lagi band 5 ditambah band 4 ya kan, sudah sesuai rumus yang tertera. Nah, kita tentukan tempat save-nya ya. Cari tempat save-nya, tulis INDVI LC09 misalnya ya, .tif ya. Kita pakai formatif, lalu kita pilih save, klik save, lalu kita klik OK. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, hasilnya akan keluar seperti ini. Akan ada penambahan satu file baru, file raster di dalam layer seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil INDVI yang sudah kita hitung. Kita bisa merubah secara default ya, secara default gambarnya hitam putih seperti ini. Tetapi bisa kita rubah color ramp-nya untuk kita mendapatkan visual yang lebih bagus. Dengan cara kita klik gambar di seperti ini ya, kita klik color ramp-nya ya, color ramp-nya di sini kita klik sekali, muncul seperti ini, lalu kita tinggal pilih gradasi warna seperti apa yang kita inginkan. Karena ini menunjukkan tingkat kehijauan, maka bagus kita pilih yang ada berhubungan dengan hijau. Nah, misalnya yang ini ya, lalu kita oke. Nah, ini akan secara jelas menunjukkan bahwa area-area yang sangat hijau ya, itu pasti punya nilai INDVI yang tinggi, sedangkan yang bukan hijau itu bisa jadi nilai INDVI klorofilnya sangat rendah ataupun memang itu bukan vegetasi. Nah, nanti itu bisa kita klasifikasikan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Hasilnya sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana supaya kita mengklip raster ya. Jadi kita klip raster itu artinya bahwa supaya kita mau menginginkan hanya daerah-daerah tertentu saja sesuai dengan yang kita sering sebut dengan area of interest-nya atau AOI-nya. Misalnya saya hanya akan mengambil beberapa distrik saja di Kabupaten Manokwari untuk melihat INDVI-nya. Supaya kita tidak usah menghitung atau menampilkan INDVI pada satu scan ini ya. Inilah kita menghitung INDVI dari satu scene citra ya, yang memiliki petro 105 dan 61. Kita akan potong citra sesuai dengan area of interest yang sudah kita tentukan. Kita tambahkan dulu area of interest-nya. Tapi karena kita belum punya, maka kita bisa buat. Kita tambahkan dulu data baru, data vektor. Kita pilih misalnya adalah data distrik Kabupaten Manokwari. Ya. Nah, saya hanya ingin
mengambil beberapa distrik saja untuk melihat NDVI-nya misalnya ya. Kemudian kita klik kanan, kita open attribute table ya. Karena ini saya keluar dulu, karena ini kalau kita lihat, nah ini scene citranya terpotong ya, tidak semua wilayah Kabupaten Manokwari tercover, sehingga kita perlu membuat satu AOI baru ya. Jadi kita akan mengambil beberapa distrik dari data lengkap distrik Kabupaten Manokwari ini yang akan kita gunakan sebagai area of interest-nya. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian open attribute table ya, lalu kita select by attribute ya. Kita mau tentukan AOI-nya distrik-distrik apa saja. Saya pilih select by attribute. Saya pilih kecamatan sama dengan Manokwari Barat, or kecamatan lagi sama dengan Manokwari Selatan, or kecamatan sama dengan Manokwari Timur, or kecamatan sama dengan Pravi ya, Pravi, or kecamatan sama dengan satu lagi tadi Manokwari Utara. Lalu saya apply. Kalau sudah, bisa verify dulu, misalnya the expression was successfully verified, artinya rumus yang kita masukkan itu sudah betul ya. Tinggal kita apply, akan terselect secara otomatis. Kita keluar, kita close ya, seperti ini. Lalu artinya tanda select biru ini artinya itulah poligon-poligon yang tadi kita pilih. Lalu kita klik kanan, kita pilih data, kita pilih export data ya. Lalu kita cari tempat latihan ya, folder tempat yang akan kita simpan. Kita pilih folder raw ya, kita tulis AOI MKW misalnya ya, area of interest Manokwari. Kita save, lalu kita klik OK. Nah ini do you want to add, kita pilih yes saja. Nah, kita bisa uncheck yang distrik Kabupaten Manokwari ya. Nah, data ini akan kita pakai sebagai AOI-nya ya, area of interest-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan citra. Kita bisa menggunakan R-Toolbox ya. Kita klik R-Toolbox. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Lalu kita pilih Data Management Tools. Lalu kita pilih raster. Lalu kita pilih raster processing. Lalu kita pilih clip. Ya. Nah, input raster kita kasih masuk data NDVI-nya. Kita kasih masuk data NDVI LC09 yang sudah kita analisis tadi. Output extend-nya kita pilih AOI Manokwari. Ya. Use input feature flip geometry, ini kita centang ya. Lalu kita tentukan tempat save-nya ya. Tempat save-nya lagi kita pilih. Kita ganti saja tulisannya NDVI MKW LC09.tif. Formatif. Kita pilih save. Lalu kita klik OK. Nah, nanti ada proses klik berjalan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai. Sudah muncul satu file baru. Ini bisa kita close saja. Kemudian AOI-nya bisa kita uncheck. Nah, sudah muncul. Kemudian NDVI ini juga bisa kita uncheck. Oke, secara otomatis kita sudah punya nilai indeks NDVI untuk area of interest yang kita butuhkan. Nah, ini bisa kita rubah lagi color RAM-nya sesuai dengan kebutuhan atau visualisasi yang kita inginkan.
Ini sangat bergantung, misalnya seperti ini. Sepertinya kurang bagus. Oke, kita bisa gunakan saja ini. Nah, oke. Sehingga bisa kita lakukan analisis selanjutnya. Demikian tutorial kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan bagi banyak orang. Terima kasih.